Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak harap semoga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran hari ini tetap semangat belajar ya. Disimak dengan baik video ini, didengarkan, jangan bosan-bosan, dengarkan dari awal sampai akhir. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Balad. Sebelumnya mari kita baca ta'awudz dan baca basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghubah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul adzim. Mari kita simak penjelasannya. Surat Al-Balad artinya negeri. Surat ke-90 terdiri dari 20 ayat. Sungguh aku bersumpah dengan ini negeri Makkah. Ya, itu cara pengamalannya. Kita yakin kebenaran Al-Qur'an sampai Allah bersumpah. 2. Kita memuliakan syiar-syiar Allah, diantaranya kota Mekah. Jadi syiar itu apa sih? Syiar itu dakwahnya Allah, dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, dalam surat ini yang dibahas adalah kota Mekah, negara Mekah. 3. Di Mekah ada Ka'bah yang mulia, dikiaskan dengan Ka'bah adalah hati. Oleh karena itu kita muliakan hati untuk mohon petunjuk Allah dan alat untuk mengagungkan Allah. Kalau di dunia ya hatinya itu ada di Mekah atau di Ka'bah. Nah, kalau dalam tubuh manusia yang menjadi Ka'bahnya itu hati kita. Jadi kita sucikan hati kita gunakan hanya untuk mengagungkan Allah. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan hati ini untuk berprasangka baik, ya, berprasangka baik, tidak durhaka kepada Allah, tidak berprasangka buruk terhadap takdirnya Allah. Misalnya diberi keterbatasan apa misalnya kok nggak bisa sepintar teman-temannya, maka kita berhusnuzon saja kepada Allah. Inilah pemberian Allah, maka kita wajib mensyukurinya. Ayat 2, kita memuliakan Rasul termasuk ulama. Nah, kita kan sudah tidak bisa bertemu dengan Rasulullah ya, kecuali di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagai gantinya kita muliakan para ulama, para kiai ya, guru agama sampean ya, dimuliakan semua. Nah, itu dalam rangka memuliakan Rasulullah. Nanti yang dapat kebaikan ya kita sendiri ya, bukan kita memuliakan kiai terus nanti yang dapat kebaikan itu kiai tersebut, bukan. Tapi yang mendapatkan kebaikan itu kita sendiri karena sudah memuliakan beliau dalam rangka memuliakan Rasul. Kita memuliakan tempat Rasul atau ulama. Tempatnya Rasul atau ulama ya, kalau Rasul Mekah ya,
Ka'bah itu tempat mulianya di Madinah. Lah kalau ulama atau kiai ya kita muliakan pondok pesantren, kita muliakan masjid, musola dan sebagainya. 3. Ayah adalah benih yang sesungguhnya. Maha kuasa Allah menciptakan anak dari benih ayah. Anak berasal dari 3/4 jasad ibu dan 1/4 jasad ayah. Sedangkan ruhani banyak berasal dari ayah. Nah itu ya perbandingannya. Jadi dalam tubuh kita itu kalau secara jasad 3/4-nya itu milik ibu. Karena apa? Karena kita sejak kecil disusui oleh ibu ya. Kita dilahirkan juga dari rahim ibu. Sedangkan 1/4-nya itu dari ayah. Kalau masalah ruhani, masalah jiwa itu sebagian besar dari ayah. Kita mendoakan orang tua utamanya ayah, paling tidak agar sifat jelek ayah tidak tembus. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendoakan ayahnya. Ya, kita mendoakan ayah agar sifat jelek ayah itu tidak menurun pada kita. Pasti setiap orang itu kan punya sifat tidak baik, termasuk panas juga ya. Nah, kita sebagai anak mendoakan ayah kita agar apa? Agar keburukannya ayah, keburukannya orang tua itu agar tidak menurun kepada kita. Kita ingat maha kuasa Allah menjadikan manusia melalui ayah. Jadi kalau dalam agama ya, anak itu anaknya ayah, bukan anaknya ibu. Dalam agama ya, yang bertanggung jawab ya ayah. Lah kok kenyataannya kok seperti itu ya. Dalam rangka mendapatkan ridhonya suami, maka seorang istri itu yang ngeramut anaknya, yang ngeramut rumah tangganya, seperti itu ya. Jadi kalau istri itu pengen mendapatkan ridhonya suami ya lewat mengabdi dengan suami, yaitu membesarkan anak-anaknya. Pada dasarnya anak itu punyanya ayah ya, yang bertanggung jawab ya ayah. Terakhir, kita banyak ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah dan selalu mengagungkan Allah pada saat ingat proses kelahiran kita. Jadi kalau kita ingat proses kelahiran kita, maka kita ingat bahwa Allah itu sangat luar biasa sekali, maha kuasa sekali menciptakan kita. Dan itu saja penjelasannya. Sebenarnya masih banyak ayatnya ya, masih 20. Saya ambil 20% saja, 4 ayat saja. Untuk tugasnya nanti tolong rekaman suara surat Al-Balad. Membaca nggak apa-apa, direkam. Setelah itu dikirimkan ke Pak Anas. Untuk minggu kemarin yang belum mengirimkan tugas, silahkan dikumpulkan hari ini sebelum UTS tiba. Dah sekian itu aja yang bisa Pak Anas sampaikan. Mohon diperhatikan, mohon dikerjakan lalu dikirim. Sekian, Pak Anas mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.